Batu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kejepit majikan juga, Pak. Bukan, kejepit pamajikan. Alhamdulillah, barakallah. Pada donatur ilmu kita selanjutnya yang dari Taiwan, pada Ibu Siti Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu kejepit juga. Mudah-mudahan para donatur ilmu kita yang kejepit-kejepit, mudah-mudahan pas waktunya, pas saatnya tiba, Allah berikan kemudahan, kesenangan waktu, peluang waktu. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah, monggo yang punya pertanyaan, yang punya unek-unek, yang punya masalah ataupun bikin masalah, tidak apa-apa, monggo di dalam tema, di luar tema, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada pertanyaan, ya saya tak memberikan satu pembuka ya untuk kali ini. Ini agak tampil beda karena biasanya saya tidak serius, artinya saya sambil bekerja sambil tapi untuk kali ini nanti Anda itu bisa mengulang melihat dari channel YouTube ya yang saya upload ke ke majelis ini. Ini khusus untuk majelis ini. Jadi nanti bisa diulang. Maka dari itu, ayo yang bertanya nanti suaranya akan masuk. Nah, ini bisa nanti diberikan ke sanak saudara yang ada di rumah. Nah, itu ya. Yuk, silakan. Monggo para jamaah yang punya unek-unek, punya masalah ataupun mau bikin masalah tidak apa-apa. Namun jangan lupa sebutnya jamaah zikir salatul nariyah mengharap syafaatnya. Allah jangan lupa sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umroh dari keluarga Badar. Mau bertanya di luar temanya, Bu? Boleh, monggo. Ada apa sih pertanyaan dulu? Iya. Sayang. Jangan lupa. Jamaah zikir sholawat. Ini titipan dari teman saya, katanya apakah boleh? Apa sih kambing satu buat kurban, tapi satu buat orang yang masih hidup dan satu buat yang sudah meninggal. Iya, dan terima kasih pertanyaannya. Segitu aja, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Siti Humairah yang telah membuka ilmu untuk kita semuanya dengan pertanyaan pertama itu, apakah boleh satu kambing untuk 2 orang? Kita niatkan untuk 2 orang, itu kambing kurban pada beliau Ibu Muslihah yang akan menjawab pertanyaan pertama dengan segala hormat, waktu dan kesempatan. Saya persilakan, monggo Bu. Sajak boten. Kejepit. Pada Ibu Novilia. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Muslihah. Udang butet ya, terima kasih jawab pertanyaan dari Bu Umroh Yang saya ketahui Bu, kalau misalkan ada kesalahan ini mohon maaf badan, semoga tidak digunakan sama Ibu Ali. Kalau korban itu memang diharuskan kalau korban seharusnya itu 1 kambing 1 orang. Dan untuk misalkan kalau sampean mengirim untuk orang yang meninggal dan juga diperuntukkan orang hidup, seharusnya 2 kambing gitu aja. Jadi 1 orang diharuskan 1 kambing, kecuali kalau sapi 7 orang itu bisa dinamakan 7 orang yang saya ketahui. Tidak apa-apa. Itu mawon jawaban saya. Mohon maaf dan batin atas kekurangan.
Monggo, Mbak Iman. Terima kasih pada Ibu Musliha dengan jawabannya. Bisa dimengerti nggih, Ibu Siti Khomairah. Insyaallah bisa dimengerti nggih. Pada donatur ilmu selanjutnya yaitu pada Ibu Siti Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Masih kecepit. Kepada donatur ilmu selanjutnya yaitu Ibu Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Monggo lanjut Mbak. Lanjut. Oh, nggih, kecepit. Nggih. Pada donatur ilmu selanjutnya yaitu pada Ibu Aliul Mar'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Bagus jenengan salami ya Rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar menjawab pertanyaan dari umroh tadi nih, masalah kurban satu kambing bisa untuk 2 orang seperti itu ya. Hanya belajar nanti yang kalau salah. Tapi yang satunya meninggal, yang satunya masih hidup nih, Bu. Campur. Nah, kalau salah Pak Mustah yang luruskan insyaallah ya. Satu kambing itu untuk satu kurban 1 ekor kambing itu mencukupi untuk 1 orang seperti itu ya. Untuk 1 orang, tetapi syiarnya istilahnya itu berkahnya insya Allah itu juga lumayan untuk keluarga. Tetapi kalau 1 kambing itu memang hanya memadai untuk 1 orang saja. Kalau setahu saya itu seperti itu. Nanti tersane diurus nih Pak Mustah, jadi 1 kambing untuk 1 orang. Tapi insya Allah siarnya itu di keluarga itu semuanya itu sakit kapuk seperti itu. Mungkin mau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Aliul Mar'ah yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Khomairah. Bisa dimengerti nggih, Bu? Insyaallah bisa dimengerti nggih. Pada selanjutnya donatur ilmu kita yang dari Amerika pada beliau Aba Misbahul Sudur dengan segala hormat, kesempatan, waktu dan kesempatan kami persilakan, monggo Abah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak, suaranya hilang, Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang nggak? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada, Bah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke begitu ya. Untuk pagi hari ini spesial, ini saya agak deg-degan karena baru kali ini akan saya masukkan ke channel YouTube. Jadi nanti suara panjenengan terekam di gambar saya dan gambar saya bisa dilihat. Ini saya harus serius karena biasanya pakai katok oblong dan mungkin di pekarangan, tapi sekarang di masjid. Ini karena untuk tuntutan zaman itu biar bisa diabadikan gitu. Pertanyaan bagus. Jadi tadi bagaimana kurban untuk kurban 1 kambing untuk 2 orang, yang satu yang sudah meninggal, yang satu masih hidup. Nah itu gimana? Sebetulnya awal dari korban itu kenapa dikatakan sunnah itu, makanya tidak ada paksaan. Artinya itu sunnah yang muakkadah dan itu adalah kurban yang memang sedekah yang memang dianjurkan untuk tabarukan dengan kejadian
pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk nyembelih anaknya, ini adalah untuk ujian atau cobaan. Ya sama seperti kita. Kita sekarang diuji, dicoba untuk bagaimana kita berkorban sebagian dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, untuk ada pernah satu kejadian di mana Rasulullah SAW itu pernah yaitu dalam hadis At-Tirmidzi nomor 1505 itu pernah, yaitu yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyembelih seekor kambing dengan niatan kurban untuk diri sendiri berserta keluarga. Nah, ini pernah juga ya dalam satu hadis Rasulullah itu menyembelih 2 ekor kambing ya kibas yang besar itu, yang pertama untuk umatnya dan yang kedua adalah untuk diri beliau sendiri. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah istilahnya itu apa ya? Jadi bukan patokan utama. Jadi patokan utama. Jadi boleh saja kita itu mengorbankan satu kambing dengan niat umpama saya korban untuk diri sendiri dan keluarga. Boleh. Tapi bukan berarti setelah korban itu besok lagi ada hari raya, di hari kurban lagi, terus tidak ada syariat itu yang menempel kepadanya. Aku sudah enggak korban lagi, walaupun duitnya banyak, ya, walaupun istilahnya diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Jadi tidak begitu. Walaupun sekarang untuk satu dan keluarga, itu pun untuk tahun depan kalau memang diberikan itu masih boleh. Umpama berhenti dulu nanti tahun depannya lagi atau mungkin berapa tahun itu tetap masih semua orang umat Islam itu masih terikat dengan kesunahan itu. Ya beda dengan akikah. Kalau akikah itu disunahkannya itu adalah untuk masing-masing individu. Khususnya yaitu orang yang istilahnya anak yang lahir, yaitu dianjurkan yaitu 7 hari setelah kelahiran. Dan akikah itu terus bermulur. Apa bermulur? Mulur ini maksudnya apa ya? Dalam bahasa Indonesia ini. Coba kata-kata yang tepat apa itu? Maksudnya itu ya memang istilahnya dianjurkan itu adalah yaitu kelahiran ya 7 hari itu kalau bisa. Tapi kalau tidak itu terus bisa sampai kapan? Sampai ya orang yang akikah itu adalah orang itu meninggal. Kalau masih hidup masih digantungkan oleh akikahnya. Jadi istilahnya akikah itu adalah tebusan hidup. Nah makanya para ulama mengatakan kalau akikah itu lebih baik didahulukan. Tapi kalau korban itu sebaiknya di nomor 2, bukan di nomor 2 kan artinya itu ya setelah akikah. Nah setelah akikah. Apa alasannya? Karena alasannya kalau akikah walaupun sunnah
Nah, nanti kalau sudah meninggal, sudah tidak ada kesunahan lagi. Wong itu tebusan hidup selama dia hidup di dunia. Tapi kalau yang sudah meninggal berarti sudah tidak. Ya, terus kalau kurban itu tetap sampai kapanpun, walaupun dia sudah meninggal, itu boleh. Maka kalau dikatakan itu tadi itu 2 kambing untuk satu masih hidup, satu masih yang sudah meninggal, ya tentunya dikatakan tidak ada larangan. Ya alias boleh. Tapi boleh ini ya menunjukkan gimana itu, ya tetap ya paling utama niatnya adalah untuk diri sendiri. Nah, terus untuk keluarga. Besok lagi berapa, dan akhirnya ya ada hadis yang mengatakan bahwa 1 kambing untuk 1 orang. Nah, ini adalah salah satu daripada spesifikasi lah istilahnya bukan untuk menghapus itu untuk keluarga, itu tidak. Tapi artinya kalau memang mampu atau memang benar-benar ada, ya dikorbankan setiap ya 1 orang, paling tidak ya 1 kali lah ya dalam ya seumur hidup itu. Ya, bukan seumur hidup, tadi ya 1 kali dalam ya selamanya itu paling tidak. Tapi untuk korban berulang-ulang itu ya untuk sendiri-sendiri terus juga boleh. Jadi tidak ada ya sekat yang menyekat daripada aturan itu. Jadi boleh. Jadi itu boleh. Tapi setelah boleh itu bukan berarti besok lagi sudah nggak ada kesunahan bagi untuk kurban lagi. Ya gitu ya. Nah, anjuran yang paling masyhur sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Dan ini pun meluas hukum ini. Nah, terus nanti ada pertanyaan gimana kalau korban itu urunan. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi tadi disampaikan sudah alasannya, dalilnya bahwa Rasulullah itu pernah melakukan itu, dan bahkan yang 1 untuk umatnya, yang 1 adalah untuk dirinya sendiri. Lah, umatnya berapa miliar? Berapa miliar? Yang baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup atau yang akan hidup. Nah, kan masih banyak umat Rasulullah yang masih belum hidup. Ya nanti kalau lahir Islam, nah dia kan jadi umat Rasulullah juga. Oke, jadi begitu ya. Boleh. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi anjuran utamanya 1 kambing untuk 1 orang. Tapi ya itu tadi, kalau orang pinter tahu Allah itu maha kaya, pasti niatnya begitu. Untuk saya dan keluarga dan saudara-saudara. Ora apa-apa. Wong Allah itu juga ya kaya, mampu untuk memberikan pahala itu. Wah, ini malah justru dapat sanjungan mungkin. Wah, ini wong pinter. Kok ngerti nek aku sugih. Nah, ngerti nek aku anu. Malah Allah itu memberikan prioritas. 1 kambing kok jaluk segitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi gitu ya. Nah, besok lagi untuk siapa? Untuk bapaknya yang sudah meninggal, diniatkan juga untuk saudara-saudaranya sampai Nabi Adam. Serapopo gitu ya. Pokoknya yang penting niat sedekah tidak ada, ya tidak ada halangan untuk diniatkan untuk siapa saja. Oke, jadi begitu ya. Ya terus silakan yang kedua. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Mustafuz Zuhur yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, kami persilakan kepada penanya berikutnya. Semoga. Ya, semoga jamaah mungkin yang ada unek-unek yang mau disampaikan. Kok adem ayam? Ayo, biasanya. Dan dari keluarga Badar sendiri mungkin bisa sesuai dengan tema dan juga bisa di luar tema.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis zikir sholawat. Mengharap syafaat yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Asia dari domisili di Sancong. Ya, enten pertanyaan ngaten, kenapa kita doa orang yang terzalimi itu pasti dijagai kebanyakan gitu Bu. Terus kalau yang yang terzalimi itu kena musibah, terus yang terzalimi itu ngapok-ngapokin sama dia gitu loh. Ngapok itu gimana sih, kita dosa nggak kalau kayak gitu. Soalnya, Ya. masalah utang gitu loh, masalah utang piutang itu ratusan juta bertahun-tahun nggak dibayar-bayar, udah hampir 6 tahunan itu terus nggak dibayar-bayar, jadi saking keselnya dia itu ya udah berusaha ikhlas, tapi udah biarin Allah yang membalas gitu. Tapi setelah dia itu kena musibah, terus kita itu merasa bangga gitu, kapok, makanya para aku kaya ngoten. Intine ngoten. Ya. Pun atas jawaripun atur suwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Asia yang telah memberikan pertanyaan yang kedua pada pagi hari ini. Untuk jawaban yang pertama, saya akan mintakan dengan yang dari Taiwan. Yang pertama dari penyampai Sirojul pada pagi hari ini kepada Ibu Musrifah. Sekali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menjawab dari pertanyaan Mbak Asia. Doa yang terzalimi akan dijawab oleh Allah gitu kan. Kita itu dikembalikan, kita itu hanya manusia yang lemah ya, hanya hamba Allah yang lemah. Kita itu tidak ada daya, kekuatan dan apapun. Memang kalau orang yang terzalimi itu doa-doanya itu mungkin saja bisa dijabah, itu juga lantaran karena Allah itu, kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran itu kan untuk membimbing kita, mengarahkan ke kita agar kita itu saling menghargai, menyayangi dan menghormati sesama manusia ya, sesama hamba Allah tentunya. Dan mungkin saja di situ bukan karena orang itu tadi yang kapok-kapok terus akhirnya itu terkabul doanya, tidak juga sedemikian gitu loh. Jadi dilihat dari masalahnya terlebih dahulu. Jadi bukan karena doa kita yang mandi, sebenarnya bukan. Itu dikembalikan, kalau masalah hutang piutang itu mungkin dikembalikan ke kita. Mungkin itu memang sudah seperti itu garisnya dari Allah, mungkin dia cobaan untuk kita pribadi. Mungkin saya juga pernah mengalami ketipu itu juga pernah, tapi nggak sedemikian terus akhirnya ngapok nih orang sampai enak inget nggih boten. Jadi dikembalikan dari permasalahannya. Jadi kalau masalah orang yang terzalimi itu mungkin bisa jadi, makanya kita diarahkan jangan sampai menzalimi orang lain. Jadi untuk antisipasi itu harus perlu untuk sebagai hamba Allah saling menyayangi dan saling mengasihi, dan perlu untuk bicara juga penyampaian kepada orang lain harus lebih hati-hati saja nggih Bu, semuanya saja. Itu saja Bu. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Muslihah yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Asia tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan jawaban selanjutnya akan saya mintakan kepada Ibu Novinia. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Mungkin tidak panggilan kepada Ibu Amanah untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Asia.
memberikan masukan. Karena mungkin hari ini mungkin hari kecepit ya Abah. Mungkin jawaban selanjutnya saya akan langsung mintakan kepada beliau Abah Misbahus Syukur. Selamat Abah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doaul mazlum la turaddu. Doanya orang yang terzalimi itu tidak ditolak. Berarti diterima, atau mungkin juga diperhatikan ya. Nah, ini kekuasaan atau hak Allah untuk memberikan ketentuan. Dan harap dimengerti juga bahwa doa apa saja yang orang dizalimi itu terkabul. Ya tentunya ya doa apa saja, mau doa baik juga berarti dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Nah sekarang tinggal milih orang mau doain apa. Nah kalau mau yang fair, justru mumpung ada orang yang menzalimi, maka dia itu berdoa untuk dirinya sendiri, minta kebaikan, minta dibaikan oleh Allah. Jadi umpama kok istilah dirugikan uang segitu, minta oleh Allah diijoli dengan yang lebih baik. Itu juga bisa. Nah, jadi semuanya itu tergantung daripada diri kita. Nah, ada orang yang diberikan mumpung semacam itu justru untuk dendam. Nah, ini yang tidak dianjurkan oleh agama. Nah, makanya kalau untuk dendam itu pun harus hati-hati. Nah, kita maunya kan untung. Nah, kita maunya untung, tidak mau rugi kan? Ada yang mau rugi, ada enggak? Loh, ada yang mau rugi? Tidak ada. Makanya kita harus hitung-hitungan. Aku itu anak ada hati, saya pernah ngaji kok begini ya. Doanya orang yang dizalimi itu dikabulkan atau tidak tertolak. Ya ini biar untung saya berdoa, ya Allah, saya telah dizalimi oleh beliau ya, oleh saudara saya begini, saya utang saya 100 juta enggak kembalikan begini. Ya Allah, saya minta ya Allah, kabulkan ya Allah. Saya minta ijol tentang panjenengan karena hanya panjenengan yang maha kaya. Dia mungkin sekarang udah tidak punya duit. Ya, bolehlah saya ikhlaskan ya Allah. Tapi engkau adalah maha kaya, jadi saya minta ganti. Loh, malah diganti ini. Dan rata-rata orang yang utang enggak bayar sama orang yang diutang itu kehidupannya bisa berbalik. Rata-rata itu lecek mulya sing ngutang timbang sing utang. Ini sudah salah satu, walaupun tidak didoakan terpuruk. Nah ini salah satu wujud. Karena yang namanya doa itu kan bisa diucapkan, bisa tidak. Kalau dalam hati kita itu dalam hati kita, semoga aku lebih akeh duit, lebih akeh. Nah itu justru itu juga dikabulkan. Tapi sebaliknya, kalau kita itu mendoakan buruk kepada orang lain, apalagi sampai nyukurin, itu hitung-hitungan itu, karena Allah itu adil. Ya, hutangnya berapa, terus nanti dia itu punya nasib karena kita itu bagaimana. Nah ya umpama doanya 100 juta. Muga-muga karang larane aku dongaku ora ditolak ning Gusti Allah. Muga-muga ketabrak sepur apa ketabrak mobil mate. Nah, kemudian meninggal benar. Dihitung sama Allah. Kira-kira 100 juta itu cukup enggak untuk menebusin istilahnya kisos dia mati atau dibalik. Saiki seumpama
dia itu meninggal gara-gara kita, karena apa? Karena doa saiful mukmin. Doa itu adalah pedangnya orang iman. Nah, kalau pedang itu disalahgunakan untuk membunuh orang, nyepatani wong, kira-kira gimana itu nanti? Hitung-hitungan. Nek umpama, ya, saumpama diwalik, aku sing ndek utang sama dia, terus saya dibunuh oleh dia, itu kira-kira cukup nggak dikasih uang 100 juta dibunuh? Nah itu nanti hitung-hitungnya ke situ. Jadi untuk punya perasaan yang semacam itu tidak dianjurkan di dalam agama. Walaupun yang berdedek ya syukur nang ati, tapi jangan sampai nyukurin yang kita itu justru dendam, karena tidak ada ajaran dendam. Dari Rasulullah itu tidak ada ajaran dendam. Ya, tidak ada ajaran untuk dendam. Dan bahkan pernah Rasulullah ditawarin dendam, sing nawarin orang apa namanya? Ya enggak, ya bukan main-main. Malaikat Jibril itu langsung memberikan penawaran kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wis aku ngerti, kowe dianiaya sama masyarakatmu, sama Abu Jahal dan sebagainya, terus orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu. Sudah, perintahkan ke saya. Wis ngomong. Nah, istilahnya tumpes, tak angkat gunung Uhud, saya kabrukkan ke orang-orang kafir itu, pasti akan mati semua. Gimana? Rasulullah ternyata tidak menerima tawaran itu, justru mendoakan, dan berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya semoga Allahumma hdi, Allahumma Gusti Allah ihdi, mugi maringi pituduh panjenengan qaumi ing kaum ingsun innahum satemene kaum ingsun iku la ya'lamuna, ora padha ngerti. Jadi karena kaum saya enggak tahu, ya Allah berilah mereka hidayah. Mintanya hidayah, tapi sudah ditawarin sama Allah. Ya, sudah ditawarin sama malaikat Jibril. Wes piye tak tumpes apa piye? Nah, karena apa? Rasulullah berharap. Ya berharap apa? Seumpama orang itu tidak iman atau sekarang, tapi anak turunnya kemungkinan, dan itu benar. Ternyata anak cucu Abu Lahab, ya, Abu Jahal itu banyak yang masuk Islam. Nah kan, makanya sampai pada saat Rasulullah pun sudah terjadi itu. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Yaitu apa? Yaitu justru cucunya Abu Lahab, cucunya Abu Jahal itu pada masuk Islam. Coba kalau Abu Lahab seumpama pada saat itu ditumpas, ya nggak akan keluar mereka. Jadi itu makanya Rasulullah itu pernah melarang orang mencemooh, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, karena apa? Banyak anak turunnya yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, dan bahkan ayat yang pada saat itu agak disingkiri itu apa? Yaitu tabbat yada abi lahabi wa tabb. Karena apa? Itu jadi cemoohan. Ya pernah ada ayat itu dibaca, lalu orang itu nyenggol sama cucunya Abu Lahab. Oh, mbahmu kayak. Mbahmu kayak. Lah itu tidak boleh itu. Tidak boleh untuk jadi bahan gunjingan itu. Oke ya. Jadi ya kalau bisa jangan seneng. Karena apa? Ya nanti kalau sudah hitung-hitungan, hati-hati. Nek kalau sampean sing utang 100 yuto, tapi sampean wis nek ora tau nyarutang tak pateni, walaupun dimateni karo donga. Nah nanti kalau itu belum cukup untuk membalas, masa balas upama utang 100 yuto itu dibalas dengan kematian. Lah nyawa piro regane? Lah nanti jenengan walaupun dia sudah meninggal di sana, sampean syukurin di sana masih bisa. Ya Allah, saya kena kayak gini, saya utang 100 juta ya Allah, saya kepingin membayar ya Allah, karena saya tidak bisa juga karena panjenengan gak ngasih ke saya ini ya Allah, saya didoain sama dia dan engkau mengabulkan doanya, saya mati begini ya Allah, saya tuntut balas, mereka pun ikut biar mereka mati kayak saya, karena biar lunas. Duh, gimana, mau nggak?
Nah, makanya hitung-hitunganlah yang untung. Jadi begitu ya. Jangan dendam. Sudah, kalau toh mereka kena, ya sudahlah. Ya, enjoy saja. Ya, jadi sarannya kalau saran dalam Islam itu berdoalah yang baik untuk diri sendiri atau untuk mereka. Ya Allah, moga-moga orang itu akan diberikan ketulusan hati untuk diberikan rezeki banyak untuk bisa nyarutang ke saya. Nah, tapi kalau menurut saya itu terlalu bulat. Mendingan untuk doa untuk diri saya sendiri. Ya Allah, saya didahului untuk mereka. Ya Allah, uang saya itu di utang enggak bayar sampai hari ini. Ya Allah, saya minta ijol. Wis njaluk ning Gusti Allah. Ya, kalau dalam hal urusan lain mungkin ya tidak akan ada yang mau. Lah utang ring kae kok njaluk nyarutang maring sing liyane. Ya ndak mau toh. Tapi kalau ke Allah mau. Karena apa? Ya Allah itu ikut bertanggung jawab karena mereka itu ya hambanya. Ya wis, kowe tak wae unggulan karena pakai dolim karo kowe. Ya sudah. Makanya itu tadi dalam prakteknya rata-rata orang yang diutangin sama orang yang ngutangin tetap lebih beruntung orang yang ngutangin. Itu karena apa? Tidak akan ada ruginya orang yang ngutangin. Ora iso nyarutang ning dunya, di akhirat pasti. Nah, ditarik untuk gimana caranya orang yang ngutang ngelunasi. Nggak punya duit, nggak bawa duit matinya, wis ora apa-apa, amale nggo nyarutang. Orang duwe amal, dosane ditambahi karo dosane sing duwe sing ngutangi. Wah, itu kan. Atau kemungkinan Allah itu akan menjadikan orang yang ngutangi itu dihitung sedekah dan sedekah itu adalah dilipat gandakan oleh Allah. Wes untung, wes serba untung. Yakin itu serba untung orang yang ngutangin itu serba untung. Udah gitu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Ya, terima kasih kepada Abah Misbah Subri yang sudah menjelaskan dengan begitu gamblangnya. Mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami, paham ya. Dan untuk memasuki pertanyaan yang selanjutnya, monggo dipersilahkan bebas bertanya apapun yang menjadi unek-unek bisa ditanyakan ya, Bapak Ibu sedaya mawon. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kita selamat Maria. Atas waktunya yang untuk saya bertanya, sedikit ada keraguan, sedikit ada kebuntuan, memplong. Mungkin saya pertanyakan. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Nama saya Irah dari kelompok kuda di Indonesia di Jateng, Jawa Tengah, Purworejo, Tarjo. Pak, yang saya tanya begini, Pak, mana ya sama itu masih masalah korban, Pak. Hanya itu masih kayaknya kok ini takut banget. Itu anak saya itu pernah ngucap gini, ya ini aja Maya waktu kurban ini, katanya saya beli kambing buat mama ya untuk mama katanya kurban gitu ya. Terus ya dia kan nanti saya kalau udah kerja gitu ya, udah kerja gajian tuh gaji pertama gitu ya, intinya pokoknya ada duit gitu mau buat mama. Nah terus saya bilang begini, Bah, Nang kata saya, kalau mau korban, udahlah kata saya, mama insya Allah mama bisa sendiri, kata saya insya Allah saya sendiri. Kalau mau itu buat mama, tanya mama nolak, mendingan beli aja buat Mbah, kata saya gitu Mbak, Pak. Yeah. Sekarang beli buat Mbak Kakongnya sama Mbak Putrinya. Dan yang saya tanyakan, apakah anak saya ucap itu udah apa ya namanya ya? Nadar. Udah nadar dan terus karena saya menolaknya, apakah itu terus sekarang diganti buat beliin
saja itu apakah nada dia udah apa namanya ya terlunasi apa belum gitu Bah, gitu aja Bah. Oke. Ini kalau belum saya tanyakan. Ya terima kasih Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira untuk pertanyaannya. Langsung saja untuk jawaban yang pertama, saya mintakan terlebih dahulu kepada donatur ilmu yang ada di Taiwan. Mungkin sudah ada waktu untuk menjawab. Kepada Ibu Amanah, monggo bisa menjawab. Masih rapat, ya mudah. Langsung saja ke Ibu Novil. Apakah juga sangat erat dengan moodnya? Nggih, sama saja. Kepada Ibu Nuni, mungkin sudah ada waktu. Nggih, sama sekali, sama semuanya untuk moodnya sangat-sangat kuat. Nggih, langsung mau ngoten apa? Semoga apa untuk jawaban Ibu. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ini Mbak Ira, ini nanti ya pertanyaannya jenengan tadi sudah terekam ini di video saya, dan jawabannya pun nanti insya Allah akan masuk ya di YouTube, itu nanti tak share ya. Cuma tolong sudah buka nanti terus di subscribe, udah sekarang kita ngikuti zaman saja. Jadi nanti semuanya aja ini untuk mancing biar panjenengan itu nanti sergap bertanya, karena bertanya tidak ada ruginya dan tidak akan pernah salah. Wong tanya kok salah. Bahkan tadi itu di dalam Bu Imas itu tadi itu silakan untuk memetakan masalah atau mau bikin masalah. Bikin masalah pun tidak apa-apa. Oke, ya bagaimana ucapan itu, apa itu termasuk nadar atau tidak? Nadar atau tidak itu tergantung daripada si yang mengucapkan. Tapi kalau menurut saya itu bukan nadar itu. Jadi dia menawarkan kepada ibunya, kecuali dia itu memang sudah sudah benar-benar ya, nanti kalau saya sudah punya uang dan sebagainya saya akan beli kambing untuk kurban ibu saya. Nah, itu sudah dalam hati ngomong begitu. Ya, otomatis itu tidak bisa tertolak. Ya, terima saja. Tapi kalau baru tawaran semacam itu terus jenengan arahkan, itu juga lebih baik. Kalau toh itu nadar, ya juga enggak masalah. Karena korban itu panjang. Ya, panjang waktunya. Saat masih hidup dia boleh, setelah meninggal itu juga boleh. Tidak ada tidak ada waktu yang mengikat. Beda dengan yaitu akikoh. Kalau akikoh itu ya selama dia hidup, kalau sudah meninggal sudah tidak bisa. Ya sudah tidak bisa. Ya boleh untuk sedekah atas nama si orang meninggal boleh, tapi namanya bukan akikoh. Nah, tapi kalau korban tetap masih bisa untuk mengkorbankan orang yang sudah meninggal. Wes sing ingat siapa. Ya, dalam hadis yang lain itu ya itu tadi. Ulama itu memberikan referensi bahwa satu untuk satu orang. Ya, 7 untuk sapi atau unta adalah untuk 7 orang. Ya, itu adalah ya layaknya. Tapi boleh kalau di Arab di sana rata-rata tidak ada yang niat korban itu untuk siapa, untuk diri sendiri, Ini ada baiknya tapi juga tidak ada juga enggak baiknya. Jadi orang Arab itu setiap tahun itu masakan korban diniatkan korban, tapi tidak setiap korban pun dia tetap beli kambing dan disembelih di tempat itu. Ya, seperti itu, hanya bedanya kalau pas masa korban dia itu beli kambing untuk korban, tapi judulnya sama. Judulnya sama itu apa? Ya sebagian dimakan untuk sendiri, hanya sebagian untuk orang lain, sedekah kepada orang lain. Itu kalau pas kurban. Bahkan banyak yang dimakan sendiri daripada yang diberikan orang lain. Jadi intinya itu kalau hadis yang ini dipakai,
itu terlalu pelit, ya terlalu pelit. Maka yang paling bagus itu yaitu tadi satu untuk satu orang. Tapi satu untuk satu orang, tapi diniatkan untuk keluarga juga boleh. Maka pernah ini di dalam hadis yang tadi disampaikan itu, nah apa namanya, yang dipertanyakan oleh Abi Ayyub Al-Ansori. Jadi salat takon sapa Abu Ayyub Al-Ansori, kaifa kanat apa namanya? Tahiyyan ala ngahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faqala kana rajulu ya yadhi bisatin anhu wa an ahli baitih. Fayakulun wa yut'imun. Jadi pernah bertanya Abu Ayyub Al-Ansori itu ke apa namanya? Bagaimana kurban di masa Rasulullah? Pernah ditanya ya. Ditanya Rasulullah. Beliau menjawab, ya, seorang bisa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan satu keluarga. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan diberikan makan untuk yang lainnya. Jadi ini yang dipakai untuk orang-orang Arab, yaitu kalau kalangan ya ini hadisnya ini. Nah, tapi ada hadis yang lain itu yang menunjukkan bahwa satu kambing, ya satu kambing untuk orang satu orang, 7 orang adalah satu onta atau satu sapi. Nah, gini, jadi tadi begitu yang yang dipermasalahkan. Jadi itu belum kalau hemat saya itu belum, itu bersebagian nadar. Tanya saja, opo kowe nadar opo ora? Ya nek nadar kowe kudu bayar, sesuk karibu sing dibayarno. Nah nanti jenengan merasa bisa, ya hargai mereka. Ya jenengan nanti untuk belikan siapa juga boleh. Ini kan langsung bersilang. Ya langsung bersilang, ini sangat bagus. Jadi bagus kalau menurut saya. Jenengan punya usul begitu juga bagus, karena juga lebih bermanfaat, lebih ini untuk mbahnya. Jadi begitu ya. Jadi tidak ada aral. Itu boleh. Jadi itu. Jadi jangan membawain nadar atau tidak. Tanyakan itu nadar atau bukan. Ya kalau bukan ya sudahlah, tidak apa-apa. Gitu ya. Terus yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa ini? Terima kasih ya. Sampai jam 10 kurang 15 menit. Ini ya sekarang jam berapa? 47, sudah 47 menit sudah. Di belakang saya itu, ya di belakang saya itu jam berapa itu? Silakan dilihat nanti. Ya benar kurang 1/4. 9 kurang 1/4. Ya silakan kalau masih ada. Sampun Apa sudah juga? Jawaban Ibu Irah, terima kasih untuk Abah yang sudah menjelaskan dengan begitu gamblangnya. Mudah-mudahan Ibu Irahnya sudah paham. Insya Allah paham Ibu. Dan sudah lega insya Allah. Sampun paham Bu. Insya Allah sampun itu buka mut. Masih ada pertanyaan yang selanjutnya monggo dipersilahkan mumpung ada kesempatan untuk bisa bertanya. Silahkan bisa ditanyakan apa yang menjadi unek-uneknya, permasalahannya, bebas dari tema ataupun keluar tema. Monggo. Monggo jamaah zikir sholawat nariyah. Mengharap syafaat ke-47 ini ternyata yang nggak kecepet, yang lampunya nyala hanya 2-3. Semuanya kecepet. Monggo mungkin yang sudah ada waktu. Tunggal meleng ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa? Pak, boleh terima sakit. Ini apa? Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri itu kalau
Boleh nggak sih Abah? Itu aja pertanyaan Ya. Mas jawabannya, Mas matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah kenal nih, beliau ini Ibu Nur Asia dari kelompok Badar. Langsung saja untuk jawaban yang pertama, saya akan mencoba sekali lagi untuk menanyakan kepada Ibu Nuni, apakah sudah ada waktu untuk menjawab? Kelihatannya masih ngemut, ya. Bertahan dengan moodnya. Yang selanjutnya untuk Ibu Novilia, apakah sudah bisa untuk menjawab? Waktunya. Jeng-jeng, dan ternyata juga masih kuat dengan moodnya. Yang selanjutnya mungkin kepada Ibu Amanah, apakah sudah ada waktu untuk bisa menjawab? Tuh, berarti masih sama dengan moodnya. Bu Aliknya juga karena ada pekerjaan. Berarti langsung saja untuk jawaban sepenuhnya saya mintakan langsung kepada Abah Misbahus Sudur. Semoga Bah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harusnya semangat karena pertanyaan dan jawaban terekam, nanti Anda bisa melihat di YouTube-nya. Malah pada kabur. Ya. Pertanyaan bagus, menantang, dan ini menunjukkan bahwa yang bertanya ini, yang mau memberangkatkan ini, yang bertanya apa ada orang? Apa ini ya mudah-mudahan ya yang bertanya ini yang mau memberangkatkan umroh suaminya. Nah, ini mudah-mudahan nanti umrohnya ikut PT saya. Promosi ini. Enggak, silakan bebas saja. Ya, jadi begini, jawabannya itu bagaimana? Boleh nggak mengumrohkan suami? Mengumrohkan. Nah, kalau jawaban saya mengumrohkan siapa saja boleh. Boleh. Mengumrohkan saya juga boleh. Nah, kira-kira kalau suami boleh nggak? Ya jelas. Sangat boleh. Justru itu yang paling bagus. Ya karena apa? Karena saya suami itu yang harus kasih kita nafkah gitu. Iya, kalau mampu, karena sesuatu itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang itu memang wajibnya nafkah itu adalah orang, yaitu seorang laki-laki. Tapi harap ingat, dalam prakteknya itu kadang-kadang tidak begitu. Nah, kita mencontoh atau melihat Rasulullah. Coba, Rasulullah dalam berjuang itu siapa yang harta siapa? Justru harta istrinya. Ya secara otomatis ya dalam prakteknya mencontohkan itu, tapi tetap tidak mengurangi kewajiban seorang laki-laki sesuai kemampuannya untuk untuk memberikan nafkah. Tapi kalau memang tidak, ya kenapa tidak? Justru ini adalah perbedaan yang bagus. Kalau suami memberikan nafkah kepada istri itu wajib. Barang wajib itu apa hukumnya? Dilakukan dapat pahala, tapi ditinggalkan berdosa. Nah, kalau sunnah itu gimana? Dilakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak berdosa. Berarti apa? Panjenengan itu lebih unggul ya dibanding ya suami. Artinya dipilih oleh Allah untuk bersedekah kepada suami. Paham ya? Seperti berarti Anda dijadikan sebagaimana Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Berarti mudah-mudahan Anda ini Khadijah yang kesekian kalinya untuk suami jenengan. Tapi yakin, jangan jenengan itu menyepelekan itu. Efeknya bagus banget terhadap suami. Karena apa? Ya siji, suami jelas ibadah. Sampean juga pasti tidak bakalan istilahnya pahalanya untuk sendiri suami nggak mungkin. Kadang-kadang ya akeh sampean.
Tapi suami dapat keuntungan. Ya hidup-hidup plesir, numpak motor mabur. Yakin selama hidupnya dia pasti ingat. Ra koyo bojoku. Aku bisa numpak motor mabur. Loh, gimana kan sudah perasaannya begitu? Akan lebih sayang. Insya Allah. Itu begitu kok. Itu. Kalau tahu suami kok tidak sayang, orang urusan mau sampai ikhlas karena Allah. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Wis, karena Allah sudah yakin semuanya ikut. Jangan karena suami. Tapi kalau karena suami, ya nanti ya jangan-jangan kita akan kecewa. Ya tapi paling tidak ini adalah justru memancing suami untuk apa namanya? Ya timbal balik kepada panjenengan, pasti akan ada terima kasihnya dan sebagainya. Kalau saya sendiri, masya Allah sampai hari ini pun, ini mohon maaf ya, hari ini sampai hari ini itu saya itu nggak kerja nggak apa, dari dulu itu saya nikah sama istri saya nggak pernah kerja, ya cuma kayak gini tok. Ya dipasrahin suruh ngurus masjid dan sebagainya, urusannya gini. Pernah kerja ke Taiwan itu saja, yon dilala, ndak kumpul, ya ndak kumpul. Sampai hari ini itu makan apa dan sebagainya yang punya istri saya. Nah berarti istri saya ini juga khotijah bagi saya. Begitu. Jadi Anda itu harus merasa merasa senang karena apa dipilih oleh Allah untuk menjadi perempuan yang mengikuti jejak Siti Khotijah. Oke? Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbah untuk menjabarkan jawaban pertanyaan dari Ibu Nur Asyah tadi dengan pertanyaan yang sangat menginspirasi buat kita semuanya. Tentunya mudah-mudahan bukan hanya suami kita Ibu yang berangkat, tapi kita semuanya sekeluarga bahkan semajelis bisa berangkat bersama-sama. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja untuk memasuki pertanyaan yang selanjutnya. Wah, masih ada terus? Ya, sudah nggak apa-apa, terus. Monggo, bebas. Yang masih monggo Bu Narsi buka mut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebaliknya, saya bertanya tadi orang tuh pengennya mau naik haji ya. Nah ini saya mengenal seseorang tapi tidak mau, dia tuh cita-citanya tuh naik haji itu enggak ada. Itu apakah termasuk orang seperti itu orang yang sangat buruk akhlaknya apa gimana ya Pak? Tolong dijelaskan. Gimana nggak mau naik haji gitu? Nggak mau naik. Dia tuh cita-citanya nggak mau naik haji kayak gitu. Apakah sudah termasuk buntu hatinya apa orang termasuk orang? Ya. Orang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Narsih ini dari kelompok Manakib insya Allah semuanya sudah kenal. Langsung saja saya akan memintakan jawabannya. Yang pertama saya akan tes kembali yang ada di Taiwan ini apakah sudah on cam. Yang pertama kepada Ibu Amanah, apakah sudah bisa menjawab? Masih rapat dengan moodnya Terus langsung saja yang selanjutnya Ibu Novilia. Buka mood. Sama masih kuat dengan moodnya. Kepada Ibu Nuni. Semoga Bu. Bu Nuninya juga masih sangat rapat sekali. Untuk mungkin Ibu Imas bisa menambahkan jawaban. Bisa membantu menjawab. Sama sekali nggak menyinggol mood langsung saja mungkin Ibu Mulyani Ibu Mulyani apakah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Narsih? Sama sekali tidak mendekati mood langsung saja ini untuk solusinya.
Iya dong, dari jamaah tawarin dari jamaah. Jadi bukan hanya sekitar senior-senior saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ya, mau menjawab. Untuk bagi orang yang tidak mau haji ataupun umroh, yang saya ketahui haji ataupun umroh itu panggilan dari Allah ya. Itu panggilan dari Allah. Jadi kalau beliau belum mau dihajikan ataupun belum diumrohkan, itu mungkin Allah belum memanggilnya. Jadi bukannya dia orang yang jelek ataupun yang berbeda, mungkin hidayah belum sampai kepada beliau. Saya kira dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu Ida untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Nasih. Oke, langsung saja yang jawaban yang terlengkapnya langsung saja kepada Abah. Semoga Ya. Saya akan menyampaikan satu hadis dari Al-Baihaqi ya. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tahbishu, barang siapa man sapa bene wong lam tasbihhu, lam tasbishu ya, tahbishu ora ngalangi sapa man hajatan ing hajat zahiratan kang nyata au maratin utawa lara habis au ya habisu ya bener kang nyegah au sultanin utawa ya pemimpin jairin kang dolim, terus walam yahja lan ora gelem haji sapa man, mongko fal yamut bismillah mati insya'a nek gelem Yahudian cara Yahudi, wa insya'a utawa nek gelem Nasranian cara Nasrani. Nah ini kitab hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis ini kita itu diharapkan untuk tidak begitu. Jadi kalau ada orang yang mampu untuk pergi haji, mampu uangnya, keadaannya, kesempatannya, terus dalam hatinya kok tidak mau berhaji, maka Rasulullah mengatakan tadi itu ya fal yamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasraniyan. Silahkan untuk memilih mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Kira-kira ngeri nggak? Halo? Ngeri nggak? Nah makanya kita tidak usah untuk mengklaim itu dia itu nggak mau haji dan sebagainya, sudah urusannya sendiri. Yang penting kita. Ya kalau mereka itu kalau istilahnya butuh, istilahnya itu ya kalau dia itu suami atau gimana ya kasih tahu ini. Jangan begitu. Kalau mampu itu ya harus itu. Jangan sampai mampu tapi orang gelem dan tidak ada hirah sama sekali untuk pergi haji. Ngopo haji-hajian ngopo? Kaji-kajian temen. Duit mending go tuku sawah, go tuku sapi, go tuku anu. Nah, itu sudah orang-orang yang semacam ini diancam oleh Rasulullah itu. Wes silahkan nanti matinya itu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kon milih. Aduh, jadi begitu ya. Nah, tapi ya itu tadi mudah-mudahan lah ya. Kebanyakan orang pasti menginginkan. Siapa yang nggak mau haji? Ya gitu. Yang penting apa? Mampu.
Ya kalau nggak mampu seperti sekarang, uangnya mampu, sudah daftar, ya berani ngelunasin, tapi harus antri sampai 30 tahun. Nah, gimana itu? Wah, ya repot. Nah, ini tapi ada cara yang terbaik bagi khususnya ya sekarang ya, apa namanya? Ada sih ya peluang untuk bekerja di sana, tapi ini kemarin saya mau ke sana itu kendalanya itu dengan apa? Ya gaji yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Nah, kalau gajinya cuma di bawah apa istilahnya sekitar 5 juta, di bawah 10 juta, ya enggak merantasi, ya istilahnya enggak merantasi ngurusi ya keluarga, sudah meninggal keluarga dan baginya. Jadi kemungkinan saya itu mengundurkan diri, moh aku nek gaji samono. Nah, untuk haji saya sudah pernah. Ya, bahkan ya sampai 3 kali di sana. Untuk umroh sudah bolak-balik. Ujarku ya, jadi saya ditawarin, seneng itu, ya seneng, ya bisa haji bisa apa. Nah ini tapi teman-teman saya yang belum pernah itu pada semangat, udahlah gaji berasa gitu juga cukup. Nah ini bahkan ada yang perempuan ini yang mau berangkat ini, insya Allah dari ini desa ini 4 orang. Terus ini ada yang ini dan tidak untuk menutup kemungkinan panjenengan. Apa namanya saudara-saudara panjenengan yang kepingin haji ini boleh untuk istilahnya sambil bekerja di sana. Hanya mungkin bekerja 1 tahun sudah langsung dikasih hadiah bisa haji, kan lumayan. Ini jalan tercepat itu daripada punya uang daftar mbuh kapan. Tapi ini iso kerja, iso haji. Jadi ini salah satu solusi bagi yang mau. Tapi nek urung tahun yang tinggi terus wedi terus anu ya sudah. Tapi kalau sudah biasa ke Arab biasa ini biasanya mereka itu enggak. Ya, banyak yang ke Arab itu dulu itu enggak dikasih haji. Makanya ini tapi belum pernah haji, dia kepingin ya, kalau diterima langsung mau ikut ini perempuan. Dan kalau perempuan gratis dan bahkan ditinggali istilahnya untuk ya sekedar berjajan, dan semua apa yang jadi kepentingan untuk berangkat ke sana semuanya ditanggung. Nah ceritanya gajinya itu berkisar 5 juta. Ya, itu 5 juta sampai 8 itu karena pas kayaknya sih 1.600 untuk perempuan. Nah untuk laki-laki pun sekitar segitu, tapi kalau sekitar segitu ya saya tidak boleh sama istri saya karena repot. Nah, tapi kalau kemarin nawarin katanya 20 juta lah itu saya tertarik, ternyata malah itu jika ya aslinya itu ya hanya gaji 6 juta, nanti kalau apa namanya beruntung ada ceperan itu sampai bisa segitu. Loh, tapi urung jelas, maksudnya urung jelas itu repot. Jadi ya sudah. Pokoknya yang penting ini sih belum mundur, tapi lagi dicarikan peluang yang lebih tepat. Kalau mungkin iya, insya Allah saya berangkat. Tapi kalau tidak, ya wis pernah haji kok, insya Allah. Nah maksud saya itu memang saya kerja di sana, kalau mungkin ada keberuntungan nanti di sana, istilahnya saya akan narik istri saya suruh ke sana dan nanti bisa haji. Niatnya begitu, gitu. Dan ya ini sekaligus bukan promo ini ya, tapi bagi panjenengan yang mungkin berminat untuk keluarga atau mungkin keluarga yang ada di sana. Ya, sekarang tidak seperti dulu harus ke PT harus apa tidak. Cukup KTP terus video perkenalan. Sudah perkenalan, nama dan sebagainya, kepengen bekerja dan kepengen haji, itu harus diomongin. Sudah harus diomongin. Dan itu nanti setelah diterima langsung suruh pasporan, jadi seluruh urampe dan sebagainya ditanggung. Oke, mungkin itu. Sekian. Jadi jangan sampai kita itu tidak ada niatan untuk haji dengan cara apapun. Pokoknya yang penting kita beri kesempatan harus niat, apalagi yang diberikan kesempatan yang tidak mungkin tidak ada kesempatan, hatinya pun jangan sampai hatinya itu ngelokro, saya tidak akan pernah mau haji. Wes, kalau sudah kayak gitu silahkan nanti matinya Yahudi atau matinya cara Nasrani. Naudzubillah. Oke, mungkin itu saja. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini biar tidak terlalu panjang videonya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun terima kasih. Sudah 1 jam lebih. Sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Narsih
mungkin masih ada tambahan untuk semangatan ataupun masukan motivasi, saran kritiknya untuk kita semuanya apa? Monggo, waktu dipersilahkan. Ya. Ya, majelis zikir sholawat mengharap syafaat yuk. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan terus dituntun oleh Allah untuk menambah ilmu dan menambah keberkahan. Insyaallah. Dan mudah-mudahan majelis ini akan terus berkembang dan terus terus maju, ya, pantang mundur. Ini sekarang 44 orang. Ini mudah-mudahan besok lebih dari itu. Anggota tetapnya terus bertambah. Karena yadullahi fawqal jamaah. Ya, tangan Allah, ya, kekuasaan Allah itu adalah tergantung jamaah. Jadi di atas jamaah. Kalau jamaah banyak, jamaah itu insya Allah lebih kuat dan apa yang kita lakukan lebih mudah. Mungkin itu saja ya. Nah, majelis ini ayo kita bareng-bareng kita besarkan menurut kemampuan kita, ya. Jadi kita harus punya hiroh, punya semangat yang ini untuk membesarkan majelis ini terus berkembang dan terus berkembang insya Allah dengan nama sholawat. Insya Allah sholawat itu adalah ibadah yang tertinggi, artinya dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Jadi insya Allah bersolawat, ya. Oke. Dan majelis ini tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oke, mungkin itu saja. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.